Aduh, kenapa calon pengantin terus saja melamun? Suara itu mengalihkan perhatian Lisa yang sedang memandang ke halaman luas rumah Kinan dari arah balkon kamarnya. Nyonya Evelyn, sapa Lisa memberikan senyum tipisnya. Panggil Mama. Mulai besok kamu sudah menjadi anakku. Juga berbicaralah seperti anak dan ibunya. Bukan, Nyonya, bukan juga, saya atau Anda. Oke. Ucap Evelyn dengan tatapan teduh. Ini adalah hari kedua Lisa tinggal di rumah keluarga Henderson yang tidak lain adalah rumah kedua orang tua Kinan. Hari setelah Kinan datang ke apartemen, Evelyn dan David datang sebagai perwakilan orang tua yang berniat melamar Lisa untuk dijadikan menantu mereka. Perihal kehamilan, mereka tidak banyak bertanya karena Kinan telah patuh begitu saja menerima pernikahan ini. Tanpa mereka tahu kalau Kinan sudah merencanakan niat kejam pada Lisa setelah ini. Bagaimana bisa Mama Kinan selembut ini tapi anaknya sangat menyeramkan, gumam Lisa dalam hati saat menerima sentuhan lembut jemari calon mertuanya di pipinya. Kenapa melamun? Tanya Evelyn melihat tatapan kosong wanita cantik di hadapannya. Lisa menggeleng dan memberikan senyum lebar pada Evelyn. Saya tidak melamun. Maafkan Kinan. Dia pasti telah berperilaku buruk padamu hingga di malam sebelum pernikahan seperti ini matamu justru semakin sembab. Seharusnya calon pengantin menunjukkan rasa bahagianya, ucap Evelyn merasa iba dengan keadaan Lisa. Tidak, Nyonya. Mama. Evelyn merapat panggilan calon menantunya. Ah, iya, Mama. Kinan selalu berperilaku baik padaku. Mungkin karena efek kehamilan trimester awal, jadi kondisi tubuh dan mental tidak stabil. Lisa masih berusaha menutupi masalah yang ada. Apakah kejadian malam itu akan Lisa tutup rapat? Entah, Lisa masih belum tahu bagaimana nantinya namun yang pasti, bayi di perutnya harus memiliki ayah. Ayah kandungnya sendiri. Kamu jangan pernah berbohong pada Mama. Mama Evelyn memicingkan matanya pada Lisa. Aku tidak berbohong. Permisi. Suara dari luar pintu kamar yang tidak sepenuhnya ditutup menarik atensi Lisa dan Mama Evelyn. Masuk, Bill, sahut Mama Evelyn. Seorang pelayan pun masuk dan mendekat ke pintu balkon. Permisi, Nyonya. Hanya ingin memberitahu kalau keluarga Nona Lisa sudah datang, ungkap pelayan itu dengan hormat. Syukurlah. Ayo, Lisa, kita turun. Mama Evelyn menarik tangan Lisa untuk turun ke lantai dasar bersama bertemu dengan calon besannya. Sesampainya di bawah, dua wanita beda generasi itu mendapati Kinan tengah duduk dan berbincang dengan Wira Mahendra, yang tidak lain adalah ayah Lisa. Ayah, panggil Lisa. Wira yang menyadari kehadiran anak bungsunya pun langsung berdiri dan menerima pelukan dari Lisa. Bagaimana kabarmu, sayang? Tanya Wira penuh rindu sembari mengusap kepala Lisa yang masih ada di dalam pelukannya. Baik, ayah, jawab Lisa sembari melepaskan diri dari hangatnya tubuh sang ayah. Ayah. Lisa memperlihatkan ayah Wira ke hadapan Mama Evelyn. Ini, ibunya Kinan. Mama Evelyn, sambung Lisa memperkenalkan calon mertuanya. Selamat malam, Pak Wira, sapa Mama Evelyn lebih dulu dengan memajukan tangannya. Wira pun menerima jabatan tangan calon besannya seraya berkata, malam Bu Evelyn. Lisa sudah bercerita banyak tentang Anda dan lainnya. Terima kasih telah menerima anak saya di keluarga ini. Saya yang seharusnya berterima kasih karena Lisa mau bertahan menghadapi Kinan yang... Ya, seperti ini, ucap Mama Evelyn menggeser atensinya pada Kinan. Anak bungsunya itu pun hanya menaikkan satu alisnya. Tidak, putra Anda terlalu sempurna untuk anak saya. Permisi, Nyonya, ada bagian rias yang ingin bertemu.
Seorang pelayan datang menjeda pembicaraan kedua besan itu. "Pak Wira, saya tinggal dulu. Anggap saja ini rumah sendiri, nanti Lisa akan menunjukkan di mana Anda bisa istirahat." Evelyn pun bergerak keluar untuk menemui tamu yang sudah dia tunggu. Saat bersamaan Diana baru saja keluar dari toilet. Ini adalah pertama kali Lisa dan Kinan kembali bertemu dengan Diana setelah malam itu. Sejenak ketiganya saling bersilang pandang. "Nak, Ken, boleh ayah bicara dengan Lisa berdua?" tanya Wira pada Kinan yang sedang diam memandang Diana. Hingga netra Kinan berpindah pada calon mertuanya. "Iya, silakan." Lisa menggandeng tangan ayahnya setelah sebelumnya lebih dulu memberi sorot tajam pada Diana. Namun kakaknya itu justru tetap pada ekspresi sendunya. Kinan memandang kepergian Lisa dan Wira. Sampai Diana memanggilnya. "Kinan." Kinan tidak menjawab, dia menarik lembut tangan Diana dan membawanya ke taman samping. "Kenapa kamu menikahi Lisa? Kamu lupa kalau aku yang menjadi korban waktu itu." Diana melipat tangan Kinan saat mereka sudah di tempat yang nampak sepi. "Kamu kemana saja selama ini?" tanya Kinan dengan wajah datar. Atau lebih tepatnya seperti basa-basi belaka. Karena sebenarnya dia juga bingung pada diri sendiri yang tidak peduli dengan hilangnya Diana setelah kejadian malam itu. "Lisa mengusirku lalu memaksaku untuk menghilang supaya kamu tidak bisa menikahiku." Diana menunduk menunjukkan raut kesedihan yang mendalam. Hal itu mampu membuat wajah Kinan mengeras, jadi benar dugaannya. "Dia juga mengancamku akan mengatakan pada ayah jika aku sudah tidur denganmu. Sedangkan kondisi ayah sangatlah rapuh. Jika Lisa mengatakan itu pasti ayah syok dan bisa mengganggu kesehatannya. Jadi aku memilih pergi dan menjauh darimu," imbuhnya dengan linangan air mata. Kinan pun meraih kedua tangan Diana. Rasanya canggung, tapi dia tetap melakukannya. "Maaf karena aku kamu jadi mendapat masalah yang besar," ucap Kinan dengan tulus. "Apa hanya permintaan maaf mahkotaku akan kembali," sahut Diana. "Lalu, kamu merencanakan menjadi pengantin pengganti adikmu sendiri." Sebuah ide bodoh yang mungkin akan membuat Kinan ditendang dari ahli waris Henderson. "Kamu serius?" Mata Diana berbinar mendengarnya. "Ya, bagaimanapun aku harus bertanggung jawab atas perbuatanku." "Tapi," Kinan menjeda ucapannya. "Tapi, mungkin kita tidak bisa menikah di rumah ini. Karena jika aku membatalkan pernikahan dengan Lisa, sudah pasti papa tidak terima dan bisa-bisa aku dicoret dari daftar ahli waris," lanjut Kinan dan membuat binar di mata Lisa meredup. "Ah, sial. Walau tampan, aku tidak akan mau menikah dengan pria miskin yang tidak mendapat harta warisan, juga. Aku bisa dibunuh oleh kekasihku kalau sampai menikah dengan Kinan," pikir Diana dalam hati. Selama beberapa hari ini dia menghilang karena kekasihnya mengajaknya berlibur ke Bali. Dia tidak menyangka jika Lisa bergerak cepat hingga pernikahan yang sudah Diana impikan sudah diambil alih oleh adik tirinya. "Aku mau, tapi tidak mungkin aku mempermalukan adikku sendiri. Aku sangat menyayanginya. Waktu itu saja dia sangat emosi saat mengetahui aku sudah tidur denganmu. Dia mengira aku telah merayumu." Padahal, ucapan Diana terhenti oleh isak tangisnya. "Padahal kamu yang memaksaku dan merobek bajuku hingga kita melakukan itu semalaman. Tapi Lisa justru mengusirku dan memintaku jangan lagi muncul di hadapanmu. Aku juga takut terjadi apa-apa pada ayahku," lanjut Diana menutup wajahnya dengan kedua tangannya dengan tubuh berguncang karena tangisannya. Kinan seketika menarik tubuh itu ke dalam pelukannya. Matanya tajam penuh kebencian pada Lisa. Emosi yang sempat surut karena melihat Lisa terus-terusan menangis,
kini muncul kembali saat Diana menceritakan semuanya. Meski kamu menikah dengannya, tapi izinkan kamu tetap menjadi milikku, ucap Diana dalam pelukan Kinan. Lia, jawab Kinan walau hatinya meragu tapi itu sudah menjadi tanggung jawabnya. Jangan pernah pergi dariku. Aku sudah tidak memiliki apapun selain kamu. Diana benar-benar pandai dalam berakting. Buktinya saat air matanya mengalir, bibirnya masih bisa menaikkan senyum miring. Senyuman kemenangan akan mendapatkan Kinan. Bukan, tapi mendapatkan keuntungan selama masih memiliki Kinan. Kinan. Seruan yang memanggil namanya membuat Kinan melepas pelukannya segera. Astrid. Kinan begitu terkejut melihat kakak iparnya tiba-tiba sudah ada di taman. Apa yang sedang kalian lakukan?